Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone. Baik ya, hari ini kembali terjadi, namun terkesan lebih berani dibandingkan kita-kita yang hari ini masih membiarkan diri kita sendiri menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Kali ini terjadi pada seorang guru SD yang akhirnya melaporkan dan meminta perlindungan kepada pihak kepolisian terdekat yang ada di kotanya. Loh, kenapa bang? Emang masalahnya apa bang? Ya, karena terus-terusan diteror sama pihak aplikasi pinjol. Dan nanti kita akan bacakan bagaimana kisahnya supaya hal ini nanti tidak terjadi lagi pada kawan-kawan yang lain, pada subscriber yang lain ya. Soalnya selain sudah menguras habis tenaga dan harta, namun hutang tak kunjung lunas. Seperti pada kisah ini ya, awal mula meminjol itu jumlahnya cuma 3 juta rupiah. Namun berakhir di angka 80 juta. Banyak banget ya kan? Oke ya, kita langsung cek saja beritanya bagaimana sih kronologi kejadiannya ya. Sampai dengan bisa 80 juta udah jual ini itu dan akhirnya nggak tahan dan meminta perlindungan kepada pihak kepolisian. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Baik ya, dari Detik Jateng. Ngaku diteror pinjol, guru SD di Wonogiri minta perlindungan polisi. Baik, begini ceritanya. Wonogiri, seorang guru SD di Wonogiri terjerat pinjaman online hingga mendapat teror dari penagih hutang. Dia lantas mendatangi Polres Wonogiri untuk meminta perlindungan. Bagus, cerdas. Untuk teman-teman yang juga mengalami masalah seperti ini, silahkan membuat laporan dan aduan terkait perilaku penagihan pinjol yang mungkin hari ini sudah dianggap melanggar ketentuan hukum. Baik ya, guru perempuan berinisial NR berumur 30 tahun itu mendatangi kantor polisi dengan didampingi ayahnya. Dia mengaku memiliki pinjaman yang saat ini sudah terakumulasi hingga puluhan juta rupiah. NR mengaku awalnya berurusan dengan pinjol sejak Juni lalu. Ini Juni, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya berkisar ya lebih kurang 6 bulan lah ya kan. Saat itu dia sedang membutuhkan uang dan meminjam di pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, saat itu meminjam sekitar 3 juta rupiah katanya. Jujur saya lagi kepepet jangka penyelesaian cicilan per 2 minggu. Nah, aplikasi pinjol apa hari ini yang per 2 minggunya harus segera dibayarkan? Kemarin gua udah sampaikan ya kan, aplikasi pinjol yang seperti ini memang di awal memberikan tenor ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Namun ya kan per 2 minggu hampir harus sudah terlunaskan. Ya sama aja bohong ya kan, dan mudah-mudahan ini menjadi PR resmi dari pihak OJK kembali ya, agar untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tolong diperhatikan tenornya. Jangan cuma 2 bulan 3 bulan, tapi di hitungan 14 hari sudah diuber-uber dan dikejar-kejar oleh pihak aplikasi. Lanjut, hanya saja ya saat jatuh tempo dia ternyata belum bisa melunasi hutangnya. Bu NR tadi, dia lantas mengunduh aplikasi pinjol lainnya dan mulai gali lobang tutup lobang. Bahkan dia juga akhirnya meminjam uang dari pinjol ilegal. Ya, nah ini dibutuhkan ketenangan dalam berpikir. Yang kemarin-kemarin sudah salah langkah dengan cara gali lubang tutup lubang,
belum terlambat dan segera hentikan. Jangan lagi diteruskan, sudah pasti membuat kalian tambah pusing, pasti tambah rugi dan pasti tambah ruwet, ya kan? Lanjut dulu. Akibatnya utang yang ditanggung terus menumpuk. NR mengaku akumulasi utangnya di berbagai aplikasi pinjol mencapai 80 juta rupiah. Nominal yang lumayan fantastis. Padahal utang kita di awal 3 juta, ya kan? Dan akhirnya gara-gara gali lubang tutup lubang, karena panik terus-terusan diteror sama pihak aplikasi, ujung-ujungnya minjol lagi. Nah, untuk yang mengalami masalah seperti ini di saat ini, aku pengen memesankan agar untuk tidak bertindak apapun, ya, apalagi sampai dengan mengakibatkan kerugian yang fatal. Ya, hari ini setelah merugikan diri sendiri, setidaknya kita jangan merugikan diri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Ya, misalnya dengan cara bertindak gali lubang tutup lubang dan berpikiran singkat lalu mengambil langkah yang fatal. Jangan, kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah aplikasi pinjol. Lanjut, ya kan? Utang saya makin banyak, kata Bu NR. Produk pinjol ilegal yang saya gunakan juga tambah banyak, ya kan? Di aplikasi ini sudah ada 45 produk pinjol ilegal yang saya lunasi. Kalian bisa bayangkan bagaimana lelahnya, ya. Ketika berhadapan dengan satu atau dua aplikasi pinjol saja, kita sudah benar-benar cukup lelah, ya kan? Kita sudah pasti stres dan panik nggak ketolongan. Lanjut, ya kan? Masih ada beberapa yang belum saya lunasi, jelas Bu NR. Alhasil, ya, kini NR mengaku dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sebenarnya ini perasaan kita aja, ya, karena kita belum mampu menguasai diri kita sendiri, sehingga kita masih tetap merasa ya dikejar-kejar, merasa takut ini itu, ya, khawatir debt collector lapangan datang banyak banget. Padahal itu sendiri kita yang ciptakan, dan sekarang kita lah yang bisa mengontrol itu semua. Lanjut, tak hanya diteror lewat pesan singkat dan telepon, NR juga menuturkan aplikasi itu menyebarkan data privasinya. Fix, ini aplikasi yang seperti ini pinjol ilegal, ya. Kalian pun yang hari ini sedang mendapatkan ancaman disebar data, langsung saja cek apakah itu aplikasi pinjol legal atau ilegal. Kalau untuk yang ilegal dan mereka mengancam atau melakukan penyebaran data, nggak usah dibayar lagi. Fix, itu ilegal. Bagaimanapun mereka sudah mempermalukan kita. Nggak usah mikirin malu. Dan lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol. Lebih baik seperti itu. Jadi di dalamnya itu, data itu disebarkan ke kontak yang ada di ponsel NR. Dan seperti biasalah, mereka mengotorisasi kontak, foto, video, file, dokumen, musik, dan lain sebagainya. Itu yang di handphone kalian udah habis diotorisasi sama pihak pinjol ilegal. Adapun data yang disebar berupa foto KTP dan foto pribadi. Nah, kalau yang foto KTP itu biasa aja, nggak usah panik berlebihan. Ya biasalah foto kita ketika pertama kali melakukan pengajuan pinjaman, ya kan? Geleng ke kanan kiri, buka mulut Anda, tutup mulut Anda, kedipkan mata Anda, ya seperti itu. Mereka mengedit-edit itu dan memberikan caption yang cukup kurang ajar. Yang jelas mereka bertujuan untuk mempermalukan kita. Dan jangan merasa malu, biasa aja. Karena yang mengalami masalah seperti ini itu bukan kalian aja. Masih banyak dan sudah banyak, ya, teman-teman yang sudah bisa berhasil bangkit kembali dari keterpurukan, dipermalukan oleh aplikasi pinjol ini. Padahal lanjutnya, ya, dia telah berusaha keras melunasi utangnya, termasuk dengan menjual sepeda motor yang dimiliki. Namun hasilnya tidak cukup untuk melunasinya. Yang mengalami masalah seperti ini, ya, nggak perlu panik dan jangan menjual apapun. Karena bakal susah lagi untuk membelinya. Biarkan saja terlebih dahulu. Yang penting kalian fokus, ya, mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Lalu menambah penghasilan. Yang penting jangan menjual barang lah, ya kan. Terus Bu NR merasa depresi, ya, tidak tahu mau kemana, ya jelas lah. Ini masih untung beliau masih punya ayah yang mungkin bisa siap atau welcome, ya, dan mendampingi anaknya untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
untuk orang-orang yang mungkin tidak mau mendengarkan, tidak mau tahu dengan masalah kita, bakal stres sendiri, ya kan? Dan inilah manfaatnya ketika kita jujur dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita setidaknya selain meringankan beban mental itu, kita akan punya solusi yang lebih baik ya setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lanjut ya, menanggapi hal itu, Kasubsi Penmashun Mas Polres Wonogiri Aibtu Iwan Sumarsono mengatakan NR belum melaporkan secara resmi kejadian itu ke Polres Wonogiri. NR hanya meminta solusi kepada pihak kepolisian. Lantas ya, hal tersebut kasus perdata. Jelas, utang piutang masuk ke dalam ranah kasus perdata, ya kan? Yang bersangkutan perlu melunasinya. Oke lah kalau seperti itu. Dan kalau untuk ancamannya, jika memang jiwa merasa terancam, bisa melapor ke polisi, kata Pak Iwan. Jadi sudah cukup jelas keterangan dari Pak Iwan. Lebih lanjut, Pak Iwan meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berurusan dengan pinjol, ya kan? Kami menghimbau masyarakat bisa hati-hati saat hendak meminjam uang lewat pinjol, kata Pak Iwan. Harus diperhatikan resikonya, ya. Dicek sudah berizin atau terdaftar di OJK atau belum. Jangan sampai pakai yang ilegal, kata Pak Iwan. Nah, belajar dari kasus dan kejadian ini, kita berharap jangan ada lagi yang menjadi seperti ini. Tapi harus mengikuti langkah-langkah seperti Bu NR. Gua acungi jempol untuk Bu NR. Yang penting harus tetap semangat ya Bu NR. Yang penting Bu NR bisa berbenah ya, nggak usah mikirin masalah utang ya. Masalah teror tadi udah jelas pihak kepolisian menanggapi dengan baik ya kan. Dan kita berharap untuk teman-teman yang masih mendapatkan teror seperti ini, segera saja laporkan kepada pihak kepolisian. Ya, ingat, permasalahan pinjol di Indonesia sepertinya belum selesai. Indonesia masih tetap darurat pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.